Bai Xiaochun sedang dalam suasana hati yang indah saat melaju menuju sulap api. Cukup banyak anggota klan mengikuti di belakangnya, sangat penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia akan menuju percobaan sulap api. Dia sudah menempati posisi pertama dalam uji coba Foundation Establishment untuk peningkatan semangat dan pengobatan jiwa. Jika dia melakukan hal yang sama dengan sulap api, maka Bai Hao pasti akan menjadi terkenal dengan kecepatan luar biasa. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan semua ini. Bai Hao selalu memiliki posisi rendah, dan tampak pengecut dan lemah. Kenapa dia tiba-tiba pamer seperti ini? Selain itu, sulit untuk percaya bahwa dia memiliki bakat yang menantang untuk meningkatkan semangat. Saat diskusi berlangsung, Bai Xiaochun mengajukan pertanyaan untuk menyulap api. Setelah tiba, ia menemukan sebuah prasasti batu yang jelas jauh lebih besar daripada prasasti batu lainnya di lokasi lain. 3 cincin konsentris stasiun sulap dapat dilihat di bagian bawah prasasti batu. Lebih jauh lagi, cukup banyak hadir, termasuk banyak pelayan. Jelas orang-orang sudah mendengar tentang pertunjukan Bai Hao sebelumnya, dan datang untuk menyaksikan. Itu dia muncul, lebih banyak percakapan muncul. Aku di sini. Bai Hao ada di sini. Petik 2. Dalam satu hari, dia menempati posisi pertama dalam uji coba untuk meningkatkan dan pengobatan jiwa. Aku berani bertaruh bahwa dia juga akan memperoleh peringkat mengejutkan dalam peringkat sulap api. Pekerjaan bagus, Bai Hao. Tidak ada yang pernah memperhatikanmu sebelumnya, tapi itu karena kamu menyembunyikan potensi aslimu. Bai Xiaochun berjalan melalui pembukaan yang terbuka untuk memberikan jalan baginya. Di dalam, dia mendesah berulang kali. Bai Hao, muridku, semua pujian ini milikmu. Dengan bakat kamu dalam meramu api, aku yakin kamu akan melakukan lebih baik daripada aku. Semakin Bai Xiaochun berpikir tentang tragisnya Bai Hao meninggal, semakin dia merasa seperti itu sangat berharga. Bai klan berhutang budi padamu, dan sebagai tuanmu, aku akan memastikan kamu mendapatkan apa milikmu. Selain membuang pembunuhnya, aku punya tujuan lain. Aku ingin melihat reaksi ayahmu dan klan secara keseluruhan ketika kamu membuktikan bakatnya dirimu. Dengan mata berbinar, dia menuju ke salah satu stasiun kerja sulap dan kemudian menutup dirinya di dalam. Di luar, para penonton memandang dengan antisipasi. Masalah itu bahkan telah menarik perhatian beberapa tetua klan. Banyak dari mereka meninggalkan rumah mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, seluruh Bai klan sedang terguncang oleh pukulan yang mengejutkan Bai Xiaochun. Tidak terlalu lama setelah dia memasuki stasiun kerja sulap, 8 sinar cahaya muncul dalam jarak tertentu, seorang pria muda yang menarik perhatian di lingkaran besar formasi inti. Kelompok yang menemaninya semua dipilih dari Bai klan yang mengikutinya secara membabi buta kemanapun dia pergi. Munculnya kelompok-kelompok lain di tengah-tengah. Bai Qi dipilih dari garis keturunan langsung, secara resmi dinyatakan sebagai putra kilin dari Bai klan Bai Qi. Menarik, dia dan Bai Hao sebenarnya memiliki ayah yang sama, tapi ibu yang berbeda. Anggota klan dan pelayan di daerah itu memandang dengan mata berkilauan, dan banyak dari mereka membuat jalan bagi para pendatang baru. Beberapa anggota klan mengungkapkan Bai Qi dengan penuh semangat. Bagi mereka, dia adalah orang nomor 1 yang dipilih dari generasinya, kepala mahkota klan. Anggota klan seperti itu melangkah maju dan memberikan salam resmi. Namun, ada orang lain yang ditawarkan yang memberikan sedikit lebih dari permusuhan. Orang-orang itu berasal dari garis keturunan tambahan lainnya. Wajar jika ada perbedaan antara garis keturunan yang berbeda, terutama ketika menyangkut persaingan antara anggota yang dipilih. Bai Qi mengangguk sebagai tanggapan terhadap anggota klan yang menawarkan salam resmi, kemudian melirik ratusan orang dan berkata, "Cukup banyak orang yang kita di sini. Aku mendengar sesuatu sedang terjadi." Apa itu? Meskipun senyum lebar di wajah, dia sebenarnya merasa sangat tidak senang. Di antara anggota klan yang jelas Bai Qi adalah seorang pria muda yang melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Ketua Mahkota, semua orang di sini karena Bai Hao menempati posisi pertama dalam 2 percobaan lainnya dengan api. Sekarang dia datang ke persidangan untuk menyulap api. Kita semua di sini untuk melihat apa yang terjadi." Oh, Bai Hao, ya. Adik laki-laki aku yang tidak berharga menarik sedikit perhatian. Baiklah, dan juga kakak laki-lakinya, aku kira aku sebaiknya menunggu untuk memberi selamat kepadanya. Segera setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya, sinar yang dalam dapat terlihat di mata banyak orang lain di daerah itu. Jelas, semua orang sangat menyadari hubungan antara Bai Qi dan Bai Hao.
Pada saat itulah nama Bai Hao tiba-tiba menyala di atas batu prasasti, di tempat pertama, dengan kata-kata nyala 7 warna di sebelahnya. Bai Xiaochun telah berhati-hati untuk membatasi kesuksesannya menjadi api 7 warna. Lagi pula, Bai Hao seharusnya menjadi seorang kultivator pendirian yayasan, dan meskipun ia mencoba membuat, ia tidak ingin membuat hal-hal yang terlalu tidak realistis, jika tidak hal itu dapat menyebabkan masalah. Api 7 warna adalah tempat dia memilih untuk membatasi hal-hal, standar untuk ahli nujum master. Ahli nujum langka di antara para penggarap yayasan pendirian, dan akan menimbulkan kegemparan dimanapun mereka muncul, bahkan di Giant Ghost City. Api 7 warna. Bai Hao ini dia sebenarnya ahli nujum utama. Surga, bagaimana mungkin? Bahkan banyak tetua klan di panggung formasi inti tidak menguasai ahli nujum. Petik 2. Orang-orang dimulai menjadi gila, baik keturunan-keturunan langsung dan orang-orang keturunan tambahan. Adapun para tetua klan yang datang untuk mengamati, mereka tampak nyata. Wajah Bai Qi tanpa ekspresi, namun di dalam, dia merasa sangat tidak senang. Bahkan mungkin untuk melihat kilatan suram di matanya. Saat melontarkan, Bai Xiaochun muncul dari stasiun kerja sulap, dan sangat senang dengan apa yang didengarnya. Pada titik ini, dia cukup yakin bahwa dia telah mencapai tujuan membangun profil tinggi. Sekarang dia berada di posisi pertama dalam semua persidangan api, mungkin bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Bai Hao akan merencanakan rencana mereka. Selanjutnya, dia akan segera melihat apa yang dirasakan ketua klan tentang semua hal. Dalam waktu yang hampir bersamaan bertahan ketika dia melangkah keluar ke tempat terbuka, banyak jatuh cinta padanya. Ada rasa cemburu, kebingungan, kaget, dan berbagai emosi lainnya. Adapun Bai Qi, matanya dingin dan penuh dengan jijik. Bai Xiaochun dengan cepat memperhatikan Bai Qi, dan meskipun ini adalah pertama kali dia melihat kakak laki-laki Bai Hao, berdasarkan pada basis kultivasi dan ekspresinya, mudah untuk menemukan dia. Jadi itu Bai Qi ya? Pikirnya, berdiri di sana menatap dengan mata menyipit. Semua orang bisa melihat apa yang terjadi, dan segera tenangkan itu. Banyak orang dari garis keturunan bantu melihat, ingin tahu apa yang sebenarnya akan terjadi antara kedua saudara. Bai Qi melihat ke atas dan dengan dingin berkata, merasa bangga pada dirimu sendiri. Dasar kultivasinya berada di lingkaran besar formasi inti, yang menyebabkan tekanan signifikan untuk merasa lelah dengan kekuatan yang dihasilkan saat gemuruh. Beberapa orang bahkan sedikit mundur. Mengambil tempat pertama dalam ketiga cobaan adalah suatu perusahaan, aku akan memberimu itu. Meskipun Bai Qi menawarkan kata-kata ucapan selamat, nada dingin dalam nadanya, jangan mengucapkan selamat sama sekali. Mata Bai Xiaochun berbinar saat dia mengungkapkan Bai Qi dan menunggunya untuk menyampaikan maksudnya. Apapun yang dia katakan akan mengungkapkan sifat sebenarnya dari hubungannya dengan Bai Hao. Sayangnya, Bai Qi melanjutkan dengan nada dingin, kamu mendorong sesuatu yang agak terlalu jauh, Bai Hao. Tidak ada orang lain di sini yang mengenal kamu dengan baik, tapi sebagai kakak kamu, aku tahu. Bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu seperti ini sendiri? Jelas kamu menggunakan beberapa metode curang untuk menipu. Betapa sangat mengecewakan kamu. Dengan itu, Bai Qi menawarkan tangan kanannya untuk mengungkapkan medali perintah, yang ia lambaikan di prasasti batu. Bangunan, nama Bai Hao di daftar peringkat memudar dan menghilang. Yang mengejutkan, Bai Qi telah menggunakan statusnya sebagai kepala mahkota hanya untuk menghapus nama Bai Hao. Pada awalnya, semua orang di daerah itu terkejut, tapi kemudian, mereka menjadi keriuhan. Selingkuh, lihat aku sudah bilang gitu. Bai Hao selalu lemah dan pengecut. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi terkenal seperti itu? Ternyata dia selingkuh. Petik 2. Menarik. Ya. Tidak akan ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia benar-benar selingkuh atau tidak. Petik 2. Sementara itu, Bai Qi membocorkan dingin ke Bai Xiaochun, tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan dan mengamati di matanya. Hampir seolah-olah dia menggunakan penggunaannya untuk memberitahu Bai Xiaochun bahwa apapun yang dia tidak dapat mengurangi apapun hanya dengan satu tamparan telapak tangan. Bab 588, mengekspos laki-laki. Bai Xiaochun berdiri di sana membocorkan Bai Qi dengan tenang. Untuk beberapa alasan, dia tidak marah pada bagaimana dia menghapus nama Bai Hao dari prasasti batu, dan mungkin, prasasti batu untuk peningkatan roh dan pengobatan jiwa. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk Bai Xiaochun bahkan untuk masalah ini. Dia langsung menyadari bahwa berita tentang dirinya yang akan membantu mengungkapkan seluruh klan.
Fakta bahwa Baiki telah mengambil inisiatif untuk melacak Bai Hao tanpa menginvestigasi masalah itu sangat jelas. Ini adalah kakak laki-laki Bai Hao, dan jelas dia memperlakukannya sedingin yang ditunjukkan oleh cerita. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Bai Xiaochun berpikir sambil menghela nafas. Dia tidak marah, hanya sedih untuk Bai Hao. Ya, mengingat bahwa beginilah cara Nyonya Chai dan Baiki memperlakukan Bai Hao, aku bisa sangat yakin dengan sikap ayah. Ketika dia berdiri di sana dengan tenang, suara Baiki sekali lagi bisa didengar. Karena status ayah dan aku pegang klan, kebanyakan orang lain akan merasa tidak nyaman untuk mencaci kamu, Bai Hao. Tapi bukan aku. Kamu adalah anak haram, dan tidak memiliki hak untuk meletakkan nama kamu di stola peringkat klan. Sebagai kakakmu, aku selalu berharap kamu akan bisa membuat nama untuk dirimu sendiri, dan benar-benar datang ke sini untuk memberi selamat padamu. Sayangnya, kamu ternyata tidak lebih dari mengecewakan besar. Ambil memandang, Baiki menoleh ke samping dan menggenggam tangan. Rekan-rekan anggota klan, aku, Baiki, ingin meminta maaf kepada kalian semua atas apa yang telah dilakukan Bai Hao. Setelah terang dalam-dalam, dia tentang Bai Xiaochun, berbalik, dan menjadi seberkas cahaya yang melesat ke jarak. Bai Xiaochun berdiri diam di sana, merasakan semua yang dimiliki ke arahnya. Setelah beberapa saat berlalu, dia tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan pergi. Sepertinya aku meremehkan Baiki. Dia bisa melakukan sedikit perencanaan. Setelah kembali ke gubuknya di distrik utara, dia duduk bersila untuk berpikir. Yah, itu adalah memancing, itu saja, dan tali aku telah dibuang. Baiki dapat menghapus nama Bai Hao dari peringkat, tapi dia tidak bisa membuat semua orang lupa apa yang terjadi. Saat ini, aku mungkin harus memberikan kesempatan pada si pembunuh untuk bergerak. Dia mempertimbangkan untuk segera pergi berjalan-jalan, tapi setelah melihat ke atas untuk memeriksa waktu, memutuskan untuk menutup mata dan bekerja pada teknik hidup selamanya sebagai titik. Saat malam tiba, sebuah bayangan muncul ketika klon keluar dari Bai Xiaochun, yang dengan cepat menuju keluar klan. Secara bersamaan, diri sejati Bai Xiaochun menutupi auranya sendiri. Kecuali seseorang membuka pintu gubuknya dan melangkah masuk, mereka tidak akan tahu bahwa dia ada di sana. Di luar Bai Klan, klon api melesat bersama dengan wajah tanpa ekspresi, memastikan untuk menjaga basis budidayanya di tingkat yayasan pendirian saat ia menuju ke arah Giant Ghost City. Sebelum banyak waktu berlalu, ekspresinya berkedip, dan dia berhenti di tempat. Berbalik, dia melihat seberkas cahaya melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Di dalam sorotan cahaya ada seorang pria berjubah hitam yang cukup meledak dengan aura pembunuh. Seringai mengunjungi wajahnya, dan berkedip-kedip dengan niat membunuh. Yangnya mengelilingi adalah awan jiwa pendendam, dan fluktuasi jiwa yang langsung identifikasikannya sebagai ahli nujum. Ini adalah orang yang sama yang telah dilihat Bai Xiaochun berbicara dengan Nyonya Chai di pagoda ketika dia pertama kali tiba di klan. Aku sudah menunggumu untuk sementara waktu sekarang, kata Bai Xiaochun keras. Sudah saatnya kamu muncul. Ketika pria hitam melihat Bai Xiaochun berdiri di sana seolah-olah dia sedang menunggu, dia tampak terkejut. Yang benar adalah bahwa dia telah menunggu selama ini untuk mendapatkan kesempatan di Bai Hao, tapi tidak berani bergerak di dalam klan itu sendiri. Akhirnya, Nyonya Chai yang marah akhirnya berharapnya untuk melakukan hal itu, dan menjamin keselamatannya. Namun, tepat ketika hendak menyerang Bai Hao di dalam klan, yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa dia telah pergi. Awalnya, dia senang, dan segera mengejar. Tapi sekarang, ketika dia melihat dingin di mata Bai Xiaochun, dan mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba merasa terkejut. Kamu, Bai Xiaochun memberikan jarinya pada pria itu, yang menyebabkan ki dingin muncul di sekelilingnya. Sebelum pria berkulit hitam bisa bereaksi, dia benar-benar dikelilingi, menyebabkan wajahnya jatuh. Dia ingin mencoba diri sendiri, tapi dengan cepat menyadari bahwa dia membeku di tempat. Mustahil, pekiknya, tampak seperti baru saja melihat hantu. Pikirannya terguncang, dipenuhi dengan sensasi intens dari krisis yang akan segera terjadi. Menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah dari mulutnya, dia menyebabkan jiwa-jiwa yang dia bawa bersamanya meledak. Namun, bukan itu yang dia lakukan. Itu dingin, dan karena dia tidak mempercayai kekuatan ledakanan jiwa untuk melakukan sendiri, dia juga meledakkan sebagian besar tubuhnya sendiri. Sebuah ledakan terdengar ketika bagian bawahnya meledak, mengirim bagian tubuh ke atas melaju mundur, wajah pucat dan penuh dengan teror. Kamu bukan Bai Hao.
Dengan gemetar, pria berbaju hitam bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat itulah Bai Xiaochun mengambil langkah maju, muncul tepat di bawah keputusan. Menjangkau, dia meletakkan ganti di atas kepala pria yang berteriak itu. Rekan Daois tolong bantu, sebelum dia bisa tubuhnya kaku, dan matanya melotot. Pikirannya mulai berputar, dan hal terakhir yang didengarnya adalah Bai Xiaochun mengatakan satu kata. Pencarian jiwa. Pencarian pembudidaya memiliki teknik pencarian jiwa dari satu atau lain jenis. Sebagian besar teknik seperti itu bahkan tidak dihitung sebagai kemampuan ilahi. Mereka hanya mengirimkan akal ilahi ke dalam pikiran orang lain dan mengobrak-abrik ingatan mereka dengan cara yang mendominasi. Meskipun ada trik dan metode tertentu yang berbeda di antara teknik, kebanyakan dari mereka digunakan sebagai cara untuk mencegah jiwa dari luka dalam proses. Sayangnya untuk pria berkulit hitam, Bai Xiaochun tidak mahir dalam pencarian jiwa, dan tidak memiliki trik atau metode khusus. Selain itu, dia tidak melakukan pencarian jiwa untuk dirinya sendiri, tapi demi Bai Hao. Saat jiwa klon meneliti pria berkulit hitam, berbagai tempat terlihat oleh dirinya yang sebenarnya di Bai Clan. Namamu Suhai. Ah, jadi itulah yang terjadi. Itu benar-benar Nyonya Cai. Ketika Bai Hao secara terbuka mengungkapkan bahwa dia telah mencapai yayasan pendirian, dia mengatur lusinan pembunuh untuk mengejar dia. Bai Hao hanya di yayasan pendirian awal, tapi tidak bodoh. Dia siap dan melawan dengan gigih saat mereka mengejarnya. Dia bahkan menggunakan api multiwarna. Pada akhirnya, dia menghindari sebagian besar pembunuh, dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Bai Xiaochun terguncang oleh apa yang dilihatnya dalam ingatan pria berkulit hitam, terutama cara kasual di mana Bai Hao memegang api multiwarnanya. Bai Xiaochun juga tahu bahwa pria berjubah hitam itu juga sama terkejutnya. Lagi pula, dia hanya ahli nujum utama, tanpa pemahaman mendalam tentang hal-hal yang dilihatnya. Namun, Bai Xiaochun berbeda. Apa yang dia lakukan itu? Dia menarik napas dalam-dalam, terkejut melihat sangat luar biasa Bai Hao, dan juga melihat bagaimana hal-hal berakhir padanya. Sayang sekali bahwa pada akhirnya, basis budidayanya terlalu lemah. Dia dipukul dengan soul brand pria pemusnahan ini, dan dipindahkan, jantung dan pembuluh darahnya hancur. Pada akhirnya, Bai Xiaochun yakin bahwa Bai Hao telah tewas bukan hanya karena terobosan budidayanya, tapi karena keterampilannya dengan sulap api. Nyonya Cai, nih. Jadi, dialah yang memiliki catatan penelitian Bai Hao. Gambar lain muncul ketika klon air Bai Xiaochun keluar. Tanpa ragu sedikit pun, dia meninggalkan gubuk itu, menjaga semua fluktuasi dasar kultivasi yang terlihat saat dia menuju ke pagoda di mana Bai Xiaochun pertama melihat kali Nyonya Cai. Karena akal ilahi Bai Xiaochun saat ini, bahkan para pembudidaya Nas Chen Sol tidak akan dapat mendeteksi dia kecuali mereka berusaha sangat keras. Hanya Patriark Dewa yang bisa melakukannya. Namun, patriarki klan-klan tidak akan memiliki perasaan ilahi di klan setiap saat juga tidak akan terus memperhatikan setiap hal kecil yang terjadi. Klon air Bai Xiaochun sepanjang malam sampai dia berada di dekat pagoda. Menjaga auranya tersembunyi dengan hati-hati, dia berjalan menuju rumah Nyonya Cai. Tepat ketika klon air akan mulai mencari catatan Bai Hao, ekspresinya berkedip, dan dia berhenti di tempat melihat ke rumah di satu ruangan tertentu di mana Nyonya Cai dan Bai Qi sedang berbicara. Kier, kata Nyonya Cai, terdengar agak cemas, kamu harus berhati-hati lebih banyak waktu untuk mempelajari bajingan Bai Hao itu. Setelah kamu menguasai kemampuan untuk menyulap nyala api 11, Patriark akan menilai kamu lebih dari yang sudah ada. Hanya dengan gitu dia akan setuju untuk membuka tanah leluhurmu. Tanah leluhurnya adalah tempat satu-satunya jiwa dewa Bai Clan ditempatkan. Setelah tanah leluhurnya dibuka, siapapun di klan dapat masuk, dan meskipun secara teknis salah satu dari mendapatkan jiwa dewa jika Patriark setuju bahwa itu harus pergi kepada kamu, maka semuanya akan menjadi formalitas. Garis keturunan bantuan tidak akan mengatakan apa-apa tentang masalah ini, dan kamu akan mendapatkan jiwa dewa. Gitu kamu memiliki jiwa dewa itu, kamu bisa menukarkannya dengan set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas, dan kemudian nanti jiwa baru lahirmu. Klan kami sangat besar, dan banyak orang mengincar jiwa-jiwa binatang buas itu. Bahkan ayahmu tidak bisa mendapatkannya untukmu. Dengan itu, Nyonya Cai melanjutkan untuk memberikan nasihat lebih lanjut tentang masalah ini. Bab 589, menempatkan harapan di negeri leluhurnya. Ketika klon air Bai Xiaochun berdiri di sana mendengarkan Nyonya Cai dan berbicara, matanya mulai bersinar terang. Dia sudah belajar sedikit tentang situasinya.
Baiki jelas adalah anggota terpilih dari klan Bai, dengan bakat nekromantik yang luar biasa. Meskipun dia belum berada di peringkat terestrial, dia jelas berada di ambang menguasai 11 api berwarna. Menimbang bahwa Baiki sedang berusaha untuk memenangkan persetujuan dari patriarki klan, kemudian berdasarkan apa yang sebelumnya dipelajari Bai Xiaochun, tampak jelas bahwa klan itu merawatnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk menjadi penerus Kaisar Neraka. Jelas dengan bakat nekromantik dan dasar budidaya jiwa Naschen, ia akan memiliki peluang bagus untuk berhasil. Tentu saja, semua itu dengan asumsi bahwa dia bisa mencapai tahap Naschen Soul. Bai klan sangat besar, dengan banyak garis keturunan semua bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi klan untuk hanya memberikan 5 elemen jiwa binatang buas kepada Baiki secara langsung. Oleh karena itu, Nyonya Chai dan Baiki berusaha untuk mengatur apa yang disebut uji tanah leluhurnya dengan api sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan mereka. Jiwa dewa akan siap untuk diadili dalam pencobaan itu dengan api, dan siapapun yang dapat menukarkannya dengan satu set penuh jiwa dewa binatang. Jika mereka diam-diam bisa mengatur agar Baiki menjadi orang yang mendapatkan jiwa dewa, dan tidak ada keadaan yang tidak terduga muncul, maka garis keturunan lain di klan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua itu, bagaimanapun, mendukung pada Deva Patriark klan yang menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan apa yang dapat dirasakan oleh klon Bai Xiaochun dalam nada suara Nyonya Chai, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat menyetujui Patriark Dewa untuk setuju. Jadi, mereka akan membuka tanah leluhurnya hanya untuk Baiki. Pikirnya, hati-hati pada pentingnya waktu ini. Bagi kebanyakan orang, mendapatkan jiwa dewa hanyalah formalitas dalam perjalanan untuk mendapatkan seperangkat 5 jiwa binatang buas. Tapi aku berbeda, aku bisa langsung menyerapnya. Dia, matanya berbinar. Tepat pada saat itulah, di dalam mansion, wajah Nyonya Chai jatuh. Sambil meraih ke bawah, dia mengeluarkan slip giok dari tasnya yang dipegang, slip kehidupan yang saat ini hancur berkeping-keping. Suhai sudah mati. Mata Baiki melebar saat dia melihat ke arah slip batu giok yang runtuh. Suhai telah dikirim untuk membunuh Bai Hao, dan meskipun berdasarkan budidayanya tidak ada Baiki, ia masih dalam formasi inti. Bagi seorang pembudidaya inti, formasi binasa dalam perkelahian dengan seorang pembudidaya yayasan pendirian sangat luar biasa. Bagaimana mungkin? Kata Nyonya Chai, jelas khawatir. Putra Jalang itu hanya ada di yayasan pendirian. Jangan bilang bahwa ayahmu. Petik 2. Tenang, Bu. Tidak mungkin Suhai dibunuh oleh Bai Hao, dan ayah juga tidak mungkin ada di sana. Jika aku tidak salah, putra keparat itu pasti berhasil, dan mendapatkan sesuatu atau seseorang untuk membantunya. Suhai pasti dibunuh oleh siapapun Bai Hao yang telah membantunya. Mata Baiki mulai bersinar dengan cahaya dingin. Siapapun yang mengganggu masalah Bai klan telah melampaui batas mereka, tidak peduli dengan siapapun. Klon air Bai Xiaochun berdiri di luar mansion, menggosok hidungnya. Dia bisa merasakan apa yang terjadi dengan klon api, yang tidak pernah berharap Suhai tidak akan mampu menghadapi rasa sakit. Pada saat yang hampir bersamaan saat pencarian jiwa selesai, ia kedaluarsa. Saran kata-kata Baiki, Nyonya Chai berjuang untuk mengendalikan diri. Dia tidak khawatir tentang Bai Hao mendapat bantuan dari luar klan. Tidak, dia takut campur tangan suaminya. Namun, setelah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat, ia memutuskan bahwa sangat tidak mungkin suaminya berperan dalam apa yang baru saja terjadi. Yah, tidak masalah apa yang terjadi, katanya. Bai Hao tidak bisa dibiarkan hidup. Penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah. Petik 2. Baiki tersenyum dingin. Jangan khawatir, Ibu. Skenario terburuk kita bisa menunggu sampai Patriark membuka tanah leluhurnya. Jika harus, aku pribadi akan membunuhnya di sana. Bahkan jika dia memiliki seseorang yang membantunya, saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan mengikutinya ke tanah leluhurnya. Bisa yakin, akhirnya Baiki. Nyonya Ka menghela nafas dan mengangguk. Baik, aku akan berbicara dengan ayahmu dan membujuknya untuk mengajak Bapak Bangsa untuk membuka tanah leluhurnya dalam beberapa bulan ke depan. Di luar rumah, klon Bai Xiaochun tersenyum dingin. Pada saat yang sama, pendapatnya tentang tim ibu dan anak ini tumbuh lebih rendah. Membuka tanah leluhurnya, ya, itu bekerja dengan baik. Aku hanya akan menangani semuanya dalam satu gerakan. Setelah membuat keputusan, dia berbalik dan menghilang ke dalam malam. Kembali di gubuknya di distrik utara, Bai Xiaochun menunggu dua klonnya kembali sebelum membuka matanya. Membuat produksi di klan memberi aku banyak informasi, dan kabar baik. Tanah leluhurnya ya.
Pikiran mendapatkan roh Deva keempat penyebab jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Aku bisa mendapatkan catatan Bai Hao dan semua dewa di tanah leluhurnya itu. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Namun, aku harus masuk sepenuhnya siap. Jika aku bergerak di dalam tanah leluhurnya, kemungkinan akan menyebabkan ditampilkan di klan. Aku harus memastikan aku bisa tetap aman. Dengan itu, dia berjalan keluar dari gubuknya dan melihat ke langit untuk mengamati formasi mantra pertahanan Bai Klan. Setelah hening sejenak, Bai Xiaochun mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia benar-benar di luar klan. Masih menyakitkan untuk menggunakan heks kematiannya dengan cara ini, tapi tidak seburuk sebelumnya. Berbalik, dia mengambil satu langkah lagi, menghilang, dan muncul kembali di distrik utara. Jadi, heks kematianku bisa menembus formasi mantra ini. Namun, aku tidak bisa hanya mengandalkan itu. Aku perlu menyerang masalah dari dua sudut yang berbeda agar benar-benar aman. Untuk beberapa hari berikutnya, dia diam-diam mempelajari pembentukan mantra Bai Klan, melakukan berbagai percobaan untuk coba cari cara lain untuk menghadapinya. Sayangnya, dia tidak mahir bekerja dengan formasi mantra. Selain itu, ini adalah Will Cleanse, dan sebagian besar metode yang dia tahu tentang memecah formasi mantra memerlukan item atau metode yang didukung oleh energi spiritual di udara Sungai Heavenspan. Jelas, metode-metode itu tidak akan berhasil di sini di Will Cleanse. Aku rasa aku perlu menggunakan metode Will Cleanse. Saya mungkin harus bertanya kepada Zhou Yixing tentang ini. Dia segera mengirim pesan kepada Zhou Yixing dan memintanya untuk membuat beberapa cara untuk mengacaukan mantra. Zhou Yixing dan Li Feng keduanya tinggal di Giant Ghost City itu sendiri. Tentu saja, karena mereka tidak rukun, mereka hidup terpisah. Zhou Yixing mendapat pesan dari Bai Xiaochun. Dia sangat bersemangat, setidaknya, sampai dia memeriksa isi yang sebenarnya, dan kemudian dia terpana. Setelah ragu-ragu, dia mengirim balasan. Aku tidak bisa melakukan itu. Sebuah klan seperti Bai Klan pasti akan memiliki formasi mantra pertahanan yang luar biasa. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu pada formasi semacam itu? Baru-baru ini, dia bertemu dengan Li Feng di beberapa kesempatan, dan memperhatikan ekspresi senang di wajahnya. Itu segera membuat Zhou Yixing sampai pada kesimpulan bahwa Li Feng telah menyelesaikan beberapa tugas untuk Bai Xiaochun. Saat kejadian itu, kecemasan Zhou Yixing meningkat, dan dia mengertakkan gigi. Ketika Bai Xiaochun melihat balasan Zhou Yixing, dia mengerutkan kening, dan baru saja akan mengirim pesan kepada Li Feng ketika tiba-tiba, pesan lain datang dari Zhou Yixing. Grandmaster Bai, saya cara. Itu akan sangat mahal, tapi pasti akan berhasil. Yang harus kamu lakukan adalah menggunakan paku Killer Soul. Kamu akan membutuhkan banyak dari mereka, mungkin setidaknya 100. Namun, kamu bisa memasukkan mereka ke dalam formasi mantra dari dalam klan, dan kemudian, jika kamu meledakkannya semua pada waktu yang tepat, itu pasti akan memecahkannya. Namun, itu hanya akan membeli kamu beberapa saat sebelum diperbaiki sendiri. Juga pembelian Soul sangat mahal. Aku benar-benar tidak menguntungkan sendiri. Setelah menjelaskan semua yang dia tahu, Zhou Yixing tidak dapat membantu tapi berpikir bahwa metode yang dia buat terlalu mahal. Kembali di Bai Klan, mata Bai Xiaochun bersinar cerah. Sejauh ini masalahnya, uang masalah besar. Selama itu memberikan kesempatan lebih besar untuk ikan diri, maka itu akan sia-sia. Dia segera mengirim pesan kembali ke Zhou Yixing, menetapkan waktu dan tempat untuk bertemu dengan salah satu klonnya. Tak lama klon itu meninggalkan klan, tas memegang di tangan. Segera cloning Zhou Yixing dan Bai Xiaochun bertemu. Sebelum Zhou Yixing bahkan bisa mengatakan apa-apa, klon mengklaim tasnya memegang dan menghasilkan tungku pil. Itu bukan tungku pil yang sangat besar, tapi juga tidak kecil. Ketika benda itu jatuh ke tanah di depan Zhou Yixing, rahangnya jatuh. Sambil mendesing lengan bajunya dengan megah, klon Bai Xiaochun berkata, ambil itu dan beli paku Killer Soul. Zhou Yixing ragu-ragu tutup, lalu maju selangkah dan membuka tungku pil. Ketika dia mengkonfirmasi bahwa itu penuh dengan air Sungai Heavenspan, matanya tepat jatuh dari tengkoraknya. Ini, energi spiritual yang dia rasakan di udara Sungai Heavenspan dibuat bergetar, dan pikirannya terguncang. Tidak pernah seumur hidup dia melihat gitu banyak air Sungai Heavenspan, dan langsung menyadari bahwa jika dia menjualnya, keuntungannya akan sulit untuk dilakukan. Cuk, atau tidak? Klon Bai Xiaochun berkata dengan bangga. Ini, bahkan bukan setengah dari air yang ia miliki di ember besaran.
Dengan gemetar, Zhou Yixing menjawab cukup. Lebih dari cukup. Jangan berhemat pada paku Killer Soul. Juga, belikan aku beberapa jimat teleportasi dan jiwa-jiwa pendendam ekstra. Dengan itu, klon itu melangkah menjauh. Saat Zhou Yixing memperhatikannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Grandmaster Bai ini bahkan lebih misterius daripada yang dia sadari. Dengan santai menghasilkan gitu banyak air sungai Heavenspan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Tekadnya untuk menjadi pengikut Grandmaster Bai tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Bab 590, Hujan Api Tak Berujung. Zhou Yixing butuh sedikit waktu untuk membeli semua paku Killer Soul. Itu adalah barang ajaib yang biasanya tidak tersedia untuk pembelian massal. Dia perlu meluangkan waktu untuk berburu melalui Giant Ghost City untuk menemukan. Menimbang bahwa dia tidak terbiasa dengan daerah itu, Zhou Yixing akhirnya pergi ke Li Feng dan membicarakan masalah itu dengannya. Li Feng tahu bahwa ini adalah misi untuk Grandmaster Bai, dan tidak ingin menimbulkan masalah. Karena itu, ia bekerja sama dengan Zhou Yixing, bahkan meminta kontak pribadinya untuk membantu mengajarkan cara pembunuhan untuk dibeli. Karena kerja sama mereka dalam misi ini, permusuhan yang mereka rasakan terhadap satu sama lain mulai memudar. Sementara Bai Xiaochun menunggu pengikutnya untuk menyelesaikan misi mereka, ia tetap diam di klan Bai. Dia jarang meninggalkan gubuknya, lebih suka menghabiskan sebagian besar waktunya mengolah teknik hidup kekal yang tidak mati. Sayangnya, karena dia keluar di Wildlands, wajib baginya untuk mengisi kembali persediaan obat-obatannya. Kelemahannya adalah dia masih memiliki banyak barang yang dia telah penggelapkan selama waktunya sebagai jenderal besar. Kelemahannya adalah barang-barang seperti itu tidak akan membawanya terlalu jauh. Dia selesai hampir dengan pekerjaan pada tendon kematiannya, dan berdasarkannya, persediaannya saat ini mungkin cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tidak lebih. Aku harus menguasai tendon kematian sebelum aku pergi ke tanah leluhurnya itu. Jika aku dapat melakukan kontak dengan belenggu ketiga, maka kehidupan kecil aku yang malang akan jauh lebih aman. Keputusan lain yang dia buat adalah bahwa dia perlu melakukan peningkatan semangat 11 kali lipat pada Eternal Parasolnya. Setelah itu, payungnya terlihat berbeda. Bentuk dasarnya sama, tapi sekarang sepertinya terbuat dari logam. Warnanya gelap gulita, dan memancarkan aura yang kuat dan mematikan. Terlebih lagi, wajah hantu yang akan muncul di permukaannya tampak lebih garang dan aneh. Sayang sekali aku kehabisan jiwa. Dia menghela nafas. Jika dia memiliki jiwa yang cukup, dia akan meningkatkan semangat 11 kali lipat pada pakaiannya. Sayangnya, itu bukan opsi. Lagi pula, dia perlu menyelamatkan jiwa yang cukup untuk mencoba menyalakan api 12 warna. Dan bahkan dengan klonnya keluar secara mengumpulkan jiwa, dan bantuan Zhou Yixing dan Li Feng, itu masih akan sulit. Dia bahkan tidak memiliki cukup air untuk membeli semua jiwa yang dipesan. Beruntung, catatan Bai Hao tentang menyulap api 12 warna telah sangat bermanfaat. Selain itu, selain dari yang dihabiskannya dalam budidaya baru-baru ini, ia fokus sepenuhnya pada penelitian untuk api 12 warna. Karena dia tidak memiliki cukup jiwa, dia tidak berani dengan santai melakukan eksperimen apapun. Dia hanya bisa menganalisis metode secara mental, dan mempersiapkan diri untuk saat di mana dia benar-benar berusaha menyulap nyala api. Waktu berlalu. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Teknik hidup abadi selamanya milik Bai Xiaochun sedang mengalami kemajuan, tapi janji tentang api 12 warna telah mencapai sedikit hambatan. Kurasa aku perlu melakukan eksperimen. Sambil menarik napas panjang, dia mengeluarkan pagoda itu jiwanya dan menghitung berapa banyak jiwa pendendam yang dia miliki. Ternyata, dia sudah cukup untuk 3 upaya. Setelah beberapa pemikiran, dia membuat keputusan. Setelah menggunakan topengnya untuk menutupi aura api multiwarna, ia mulai membayangkan. Jiwa dendam terbang satu demi satu, dan api muncul di telapak tangannya. Akhirnya, 11 warna hadir, dan Bai Xiaochun mulai menjadi sangat penting. Jika gagal, itu akan menjadi pemborosan sumber daya yang besar. Menyelesaikan kinya dan pikirannya, dia dengan hati memulai upayanya untuk menyulap api 12 warna. Ketika masa jiwa yang penuh dendam mengalir ke dalam api 11 warna, ekspresi Bai Xiaochun berubah sangat serius. Dia juga mulai bekerja lebih lambat. Pada satu titik, dia tiba-tiba kehilangan kendali, dan nyala api mulai berkedip. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil salah satu klonnya, yang bekerja dengannya untuk api sebelum melanjutkan. Bantuan klonnya adalah salah satu ide yang diajukan Bai Xiaochun dalam perencanaannya.
Ternyata, menggunakan 2 klon untuk membantu tidak ada gunanya daripada menggunakan 1 klon. Namun dia berhasil, itu masih multitasking, dan oleh karena itu, menggunakan 1 klon adalah teknik terbaik. Dengan bantuan klon soliternya, nyala berwarna 11 tumbuh stabil, dan lebih banyak waktu berlalu. 2 jam kemudian, dia selesai dengan langkah pertama dari proses, dan warna ke-12 terlihat di lautan api yang mengelilinginya. Bai Hao benar sekali. Api melimpah sesuatu yang lain, dan bukan benda material. Merasa sangat senang, dia mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk menyelesaikan tugas yang ada. Pada saat ini, ia dapat dengan mudah membagi lautan api menjadi 2 bagian dan membuat 2 bagian dari pengobatan jiwa tingkat menengah. Atau, dia bisa menjadi lautan-lautan 1 lidah api multiwarna. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa upaya pertama dalam menyulap api 12 warna akan sukses. Hahaha. Ternyata Bai Xiaochun benar-benar jenius. Dengan itu, dia menutup untuk menarik laut bersama-sama dalam bentuk lidah api 12 warna. Namun, saat itu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bahkan ketika lautan api mulai menyusut, itu benar-benar di luar kendali. Wajah Bai Xiaochun jatuh dengan ketakutan ketika aura menakutkan yang meledak ke segala arah. Ledakan mengejutkan dari api 12 warna takut Bai Xiaochun gitu banyak sehingga dia berteriak. Ahli nujum lainnya, bahkan 1 di peringkat terestrial, akan benar-benar tidak mampu bereaksi dalam waktu. Namun, karena pengalaman luas Bai Xiaochun dengan tungku pil meledak, ia selalu waspada dan siap menghadapi situasi seperti ini. Karena itu, dia bereaksi dengan kecepatan kilat. Dia dengan cepat mengendurkan tangannya dan melakukan gerakan mantra yang mengirim ki dingin keluar. Hampir seketika, kedua tangan mendorong ke atas api 12 warna yang tidak stabil. Ketika nyala api ditekan, api mereda, mengungkapkan 2 bagian berkilauan dari obat jiwa tingkat menengah. Siapapun yang melihat 2 bagian dari obat jiwa kelas menengah akan gembira, tapi Bai Xiaochun cemberut di ambang air mata. Aku tidak ingin obat, katanya, menarik-narik rambutnya dengan putus asa. Aku ingin api. Apa yang terjadi? Setelah mengingat kembali semua yang telah dilakukannya selama proses, dia tidak bisa memikirkan daerah manapun yang salah. Mengapa akhirnya menjadi obat bukan api multiwarna? Hanya kekuatan menakutkan yang dia rasakan dalam api 12 warna membuat Bai Xiaochun gemetar dengan rasa takut yang tersisa. Jangan bilang bahwa aku akan mulai mengalami jenis kecelakaan yang sama dengan sulap api seperti yang kulakukan dengan meramu obat-obatan. Dia gemetar. Setelah sekian lama berlalu, dia melihat pagoda penimbunan jiwanya dan memutuskan apakah akan melakukan percobaan lain atau tidak. Ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengetahui kesalahannya. Sambil menggertakkan giginya, dia menghasilkan lebih banyak jiwa pendendam dan melanjutkan untuk menyulap 11 api berwarna lagi. Pada saat itu, dia ragu-ragu. Aku tidak bisa melakukannya di sini, pikirnya. Dengan mata pikiran, dia akhirnya membasmi klon dan nyala nyanyiannya yang berwarna 11, lalu pergi dengan pagoda karyanya. Keuntungan dari bayangan malam, dia meninggalkan distrik utara dan berjalan ke distrik timur. Dengan gitu, bahkan jika kecelakaan terjadi, aku masih bisa beristirahat dengan nyaman. Bersihkan tenggorokannya, dia menemukan formasi batu hias yang tidak biasa di distrik timur dengan ruang terbuka besar di dalam bisa bekerja. Setelah membuat formasi mantra, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mengeluarkan nyalanya yang berwarna 11. Kemudian turunannya muncul, dan dia mulai menyulap warna ke-12 dalam nyala api. Di malam yang tenang ia menggunakan kekuatan topeng untuk menekan tekanan nyala api. Bahkan seseorang yang berdiri tepat di sebelah batu hias tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi, atau mampu mendeteksi luar biasa yang muncul di Bai Xiaochun sangat menarik, dan keunikannya terlihat. Ketika mereka berdua bekerja bersama, semuanya berjalan lancar selama sekitar 2 jam. Kemudian, warna ke-12 muncul di lautan api. Yang harus dia lakukan adalah mengecilkan laut menjadi lidah api, dan dia akan selesai. Namun, pada saat itu, dia berhenti. Ini seharusnya bekerja kali ini, kan? Pikirnya, berkedip beberapa kali ketika nyala 12 warna mulai menyusut. Saat itulah fluktuasi yang tidak stabil tiba-tiba muncul di lautan api. Kekuatan ledakan dalam badai yang menyebabkan sensasi krisis mematikan segera bangkit di Bai Xiaochun. Melepaskan pekikan yang tidak akan mencoba mengatur nyala api untuk menyalakan ledakan, tapi kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan,
Tidak ada yang berhasil, dan pada kenyataannya, suara gemuruh bergema ketika api yang merusak pembohong mulai menyebar ke segala arah. Bai Xiaochun berteriak dan terbang mundur, menarik klonnya kembali ke dalam dirinya dan kemudian menggunakan kekuatan Hex abadi untuk menghilang. Adapun lautan api, itu bergemuruh ke segala arah, menghancurkan batu hias dan memakan segala sesuatu di daerah itu. Anehnya, bahkan ketika lautan api melahap segala sesuatu di daerah itu dan kemudian lenyap, langit malam di atas menjadi merah cerah. Awan merah besar bisa terlihat, yang menyebabkan terungkapnya luas di klan Bai. Sebelum ada yang bisa bereaksi, guntur bergemuruh, dan sesuatu yang terjadi yang membuat semua orang tercengang. Hujan api mulai turun dari atas. Bab 591, Hujan Api Ajaib. Hujan api turun ke Bai Klan, menyinari semuanya dengan cahaya merah terang. Klan segera masuk ke dalam ukuran besar, dan kekuatan mengalir ke bentuk mantra untuk bertahan melawan api yang. Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tempat tinggal mereka untuk melihat ke langit, di mana berteriak mulai memenuhi langit malam. Apa-apa itu? Jangan bilang kita diserang. Ini hujan api. Petik 2. Panas dari api itu hampir pada tingkat api 12 warna, menyebabkan suara gemuruh bergema ketika formasi mantra klan pertahanan memutar dan terdistorsi. Satu demi satu, anggota klan yang kuat terbang ke udara. Apa yang terjadi? Baiki ada di sana, tampak terkejut, gitu juga Nyonya Chai, yang telah muncul dari mansionnya untuk melihat apa yang terjadi. Api 12 warna itu api 12 warna. Bagaimana mungkin? Hujan api multiwarna. Tanda seru. Banyak yang dipilih dari garis keturunan bantu semuanya terlihat kaget dan heran. Dari kejauhan, tampak seperti seluruh Bai Klan bermandikan api. Sementara itu, Bai Xiaochun sekarang berada di luar kota, melihat kembali dengan syok melihat adegan yang sedang terjadi. Jangan salahkan aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Kulit kesemutan jaringan, dia mengertakkan gigi dan mengambil keuntungan dari rahasia di klan untuk menggunakan Undying Hex untuk kembali ke distrik utara. Bahkan ketika dia kembali ke gubuknya, formasi mantra klan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama, dan mulai berjalan dengan tidak stabil di bawah rentetan tembakan. Tepat ketika sepertinya akan runtuh, beberapa teriakan marah bisa terdengar dari distrik timur saat 8 bayangan melonjak ke udara. Yang mengejutkan, semua tokoh itu memancarkan gejolak tahap Naschensol. Ini adalah para tetua klan Naschensol, yang dengan cepat berpisah dan menjaga kunci dari formasi mantra. Dengan memperkuat formasi dengan semua kekuatan mereka, mereka secara bertahap mengejarnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan bagi Bai Xiaochun, yang duduk di sana dengan di distrik utara, melihat api di luar pagar dan cemberut di ambang air mata. Aku ragu ada orang yang menyadari akulah yang menyebabkan ini. Bagaimana mungkin dia mengantisipasi mencoba bahwa menyulut api akan menghasilkan hasil yang mengerikan. Bahkan ketika dia kesal dengan kecemasannya, seorang pria muncul di distrik timur. Dia mengenakan pakaian mewah, dan tipe orang yang mengancam tanpa menjadi marah. Ada sesuatu yang sangat mengesankan tentang dirinya, dan tampaknya dia berada di pertengahan tahap jiwa baru lahir. Gitu orang-orang melihatnya, pandangan hormat dapat terlihat di mata mereka, dan genggaman tangan dan pandangan mereka. Salam ketua klan. Orang itu tidak lain adalah Ayah Bai Hao, kepala klan saat ini dari klan Bai. Melihat ke langit di luar pelindung formasi mantra, ekspresinya menjadi sangat tidak menyenangkan. Mempertimbangkan dia baru saja akan berbicara, ketika tiba-tiba, dengusan dingin berma keluar dari ruang bawah tanah di kedalaman kota. Itu terdengar kuno dan guntur, menyebabkan awan di atas bergolak. Suara itu bahkan tampak menyatu dengan surga dan bumi, seolah-olah orang ini menjadi satu dengan segalanya. Langit diwujudkan dalam diri orang ini, dan sebaliknya. Membubarkan. Satu kata itu menyebabkan awan merah di atas hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, seolah-olah tangan yang besar dan tak terlihat menyapu mereka, membersihkan langit. Di sana di distrik utara, Bai Xiaochun dapat merasakan indera ilahi yang sangat kuat dalam kata itu, sesuatu yang menakutkan kehendak langit. Seorang dewa, pikirnya, gemetar. Pada saat yang sama, dia sekali lagi memastikan bahwa auranya sendiri tersembunyi dengan baik. Karena tidak memiliki fondasi, hujan batu secara bertahap mulai menipis. Berkat kekuatan formasi mantra, dan fakta bahwa awan telah menghilang, dan klan Bai terhindar dari bencana apapun. Dari jauh di dalam ruang bawah tanah, suara suram dan dominan dari Patriark Bai Klan berbicara, "Sese mengubah orang api 12 warna menjadi serangan pada Bai Klan kami."
Selidiki segera, dan cari tahu siapa yang melakukan ini. Hampir semua orang di klan merespons dengan koutou dengan menyuarakan pendapat mereka. Itu termasuk Baiki, Nyonya Chai, dan yang lainnya. Adapun kepala klan, meskipun dia tidak bersujud, dia memegang tangan dan dalam ekspresi muka di wajah. Setelah menyelesaikan busurnya, dia mengendalikan lengan bajunya dan berbicara dengan nada yang tidak memicu-pemicu. Aula koreksi, aula keadilan, dan semua anggota klan lainnya, perintahku. Lakukan segala daya kamu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini malam ini. Petik 2. Malam itu, hampir tidak ada seorang pun di seluruh klan yang bisa beristirahat. Di bawah kepemimpinan para tetua klan, serta aula koreksi dan aula kehakiman, penyelidikan menyeluruh dilakukan. Penyelidikan internal dilakukan terlebih dahulu, tapi ruang penyelidikan segera membawa orang ke batu hias tempat Bai Xiaochun bekerja. Meskipun dengan cepat ditentukan bahwa batu-batu itu adalah lokasi di mana insiden itu dimulai, tidak ada petunjuk yang tertinggal. Namun, penyelidikan hanya terus meningkat. Bai Xiaochun merasa sangat tertarik, dan menyadari bahwa ia telah sekali lagi menyebabkan bencana besar. Ditambah lagi, ini bukan sekte penangkal sungai, itu adalah klan Bai, yang telah memperlakukan muridnya sendiri dengan kebrutalan yang sangat dingin. Namun, dia masih merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Bukannya aku sengaja melakukannya. Untuk apa mereka membuat masalah besar untuk itu? Masalah itu berlalu dengan cepat, namun masalah itu tidak berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, orang-orang yang datang untuk bertanya kepadanya pada beberapa kesempatan. Pada akhirnya, meskipun tidak ada kemajuan yang dibuat dalam penyelidikan, dan akhirnya, masalah tersebut menjadi semacam misteri yang belum terpecahkan. Bai Xiaochun tahu bahwa itu adalah situasi yang menegangkan, dan oleh karena itu, dia tidak berani untuk mencoba menyulap api lagi. Namun, dia terus belajar dan menganalisis topik itu, dan terus berusaha memastikan mengapa dia gagal. Aku tidak percaya itu benar-benar menyebabkan hujan lebat. Apa tepatnya yang saya lakukan salah? Api itu sangat kuat, namun, itu hanya api 12 warna. Bagaimana jika itu adalah api 15 warna? Dalam hal itu klan Bai mungkin telah dihapus dari peta. Di satu sisi, dia tergerak oleh seberapa kuat api itu, tapi di sisi lain, khawatir tentang mengapa dia gagal. Ketika ia terus menganalisis masalah itu di gubuknya, 5 hari berlalu. Pada titik ini, dia terlihat agak kurus dan kuyu, dan sudah mencapai batas apa yang bisa dia analisis secara mental. Secara logistik, aku seharusnya tidak gagal. Semuanya berjalan lancar sepanjang waktu. Kegagalan tiba-tiba pada akhirnya tampak sangat menarik. Selain itu benar-benar membentuk obat jiwa. Di mana tepatnya aku salah? Mengepalkan tangannya, dia kembali meninjau setiap langkah yang telah diambilnya, dan menganalisisnya dengan seksama. Akhirnya, suatu sore, dia menggigil dan mendongak, matanya bersinar cerah. Jangan bilang itu adalah tiruanku. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan masalahnya ada hubungannya dengan fakta bahwa dia telah menggunakan klon untuk membantu menyulapnya. Api 12 warna dengan diri sejatinya. Jika itu karena kloningku, maka itu akan menjelaskan semuanya. Aku menciptakan klon itu dengan jiwa dewa, dan bahkan aku tidak tahu kemampuan ilahi apa yang mungkin ada dalam jiwa itu. Mungkin itu benar-benar alasannya. Setelah merenungkan masalah ini sedikit lagi, ia meninggalkan salah satu klonnya dan kemudian pergi ke kegelapan sendirian. Meskipun ada hal-hal yang tegang di klan, dia masih gatal untuk pergi melakukan beberapa tes lagi untuk melihat apakah dia benar. Oleh karena itu, ia berlari bersama, meninggalkan wilayah Bai klan dan menemukan sebuah gua jauh di beberapa gunung. Di sana, ia memulai persiapan untuk melakukan upaya lain untuk menyulap api 12 warna. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan klon. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Itu sulit dan dia hampir kehilangan kendali atas 2 kesempatan. Namun, dengan memperkuat dirinya dengan alkohol roh, ia memastikan bahwa ia selalu memiliki kekuatan yang cukup untuknya. Butuh lebih banyak waktu juga, dan segera kepalanya terasa sakit. Pada saat lautan api terbentuk dalam lidah api 12 warna, dia basah oleh keringat dan terengah-engah dengan kegembiraan. Aku tidak melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah aku tidak menggunakan klonku untuk membantu menyulap nyala api. Karena itu pasti ada hubungannya dengan klon aku. Klon aku terbuat dari jiwa dewa.
Itu harus berarti bahwa menggunakan klon untuk menyulap nyala api nekromantik menyebabkan komplikasi yang tak terduga. Gembira telah menemukan alasan kegagalannya sebelumnya. Dia bangkit, bersinar matanya. Kalau gitu, kurasa aku benar-benar telah menciptakan kemampuan ilahi nekromantikku sendiri. Hujan api ajaib. Petik